Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami, jamah hati kami, sehingga kami boleh mampu memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 11 ayat yang ke-1. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Saudara, dalam suatu peperangan, satu-satunya tempat yang paling aman adalah tempat perlindungan atau benteng perlindungan. Namun, kita harus tahu secara persis seberapa kuat tempat perlindungan atau benteng perlindungan tersebut. Dunia adalah medan peperangan karena setiap hari kita harus berjuang melawan hawa nafsu, berjuang untuk hidup benar, berjuang menghadapi badai persoalan, terlebih-lebih berjuang melawan penghulu-penghulu di udara dan roh-roh jahat di udara. Yang kesemuanya membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan berjanji kepada umat-Nya untuk memberikan jaminan kemenangan, karena Dia adalah tempat perlindungan yang teguh. Tetapi tidak semua orang akan beroleh perlindungan dari Tuhan, saudara, karena Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Semua tingkah laku atau perbuatan manusia, baik atau buruk, tidak ada yang luput dari pengamatan Tuhan. Seperti ada tertulis, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tuhan memberikan jaminan perlindungan kepada setiap orang yang berhak untuk mendapatkannya. Siapakah itu, saudara? Yaitu orang-orang yang hidup dalam ketulusan hati. Mazmur 11 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Di zaman sekarang ini sulit menemukan orang yang punya ketulusan hati, karena banyak orang cenderung mementingkan diri sendiri, mengejar keuntungan dengan menghalalkan segala cara, bahkan kalau perlu mengorbankan orang lain. Di sisi lain, hari-hari yang dihadapi orang-orang yang tulus hati sepertinya begitu berat dan seringkali diwarnai air mata. Namun percayalah bahwa pada akhirnya orang yang tulus akan terpelihara hidupnya secara aman, karena Tuhan sendiri yang menjadi tempat perlindungan. Manusia di dunia ini selalu berusaha untuk mencari rasa aman, namun tidak ada tempat yang betul-betul aman selain berlindung dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Mazmur pasal 91 mengajarkan kita betapa amannya tinggal dalam lindungan Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Dalam Mazmur ini, pemazmur menggambarkan perlindungan Tuhan bagaikan naungan sayap yang kuat yang menaungi seekor burung kecil yang lemah yang berlindung dalam naungan sayapnya. Tuhan melepaskan kita yang seperti si burung kecil dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk, wabah penyakit berbahaya yang mudah menular. Kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, maupun berbagai penyakit menular. Malapetaka dan tulah tidak akan mendekat, malaikat akan menjaga di segala jalan kita. Tuhan akan meluputkan, membentengi, menyertai dalam kesesakan, meluputkan dan memuliakan kita. Setiap hari, kemungkinan kita mendengar berbagai kabar celaka dan bencana.
Dunia semakin tidak aman karena meningkatnya berbagai tindak kejahatan di mana-mana. Segala bentuk perlindungan dan pengamanan manusia yang terbatas tidak akan dapat memberi rasa aman yang sepenuhnya dalam diri kita, saudara. Namun, saat kita menemukan perlindungan di dalam Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi, kita akan betul-betul merasa aman. Ingatlah, saudara, bahwa tidak ada suatu apapun yang lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada Tuhan. Saat kita bernaung dalam perlindungan Tuhan, kita pasti betul-betul aman. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, kami bersyukur Engkaulah tempat perlindungan kami. Ajar kami menjadi orang-orang yang tulus dan berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan perlindungan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, dalam kesulitan, dalam pergumulan persoalan apapun, mari ya Tuhan tolong mereka, berkati, pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, dalam setiap pekerjaan mereka, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan lewat tangan-tangan mereka. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam ikatan dosa dan belenggu dosa. Mari ya Tuhan, lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan, khususnya pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sungguh percaya bahwa Tuhan mendengar segala seruan doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan, dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, kita tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan Yesus kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.